Inilah cara unik petani mengambil minuman langsung dari pohon palem. Mereka tidak mengambilnya dari buah, melainkan dari bunga pohon yang masih tertutup. Pertama, bunga palem diolesi minyak agar teksturnya menjadi lebih lunak. Setelah itu, bagian bunganya ditekan perlahan setiap hari supaya cairan di dalamnya mulai keluar. Ujung bunga lalu disayat sedikit dan sebuah wadah dipasang tepat di bawahnya. Beberapa saat kemudian, nira manis segar mulai menetes sedikit demi sedikit. Awalnya cairan ini terasa manis alami, tetapi setelah mengalami fermentasi, nira tersebut bisa berubah menjadi minuman beralkohol yang kuat. Di Cina, tanaman mawar bukan cuma hiasan, tapi peluang bisnis besar. Mereka tidak menunggu bunga mekar, melainkan memotong cabang sehat untuk dijadikan bibit baru lewat metode stek. Rahasia lainnya, batang tanaman sengaja dibengkokkan agar tunas samping tumbuh lebih banyak. Kuncup bunga pertama juga sering dipetik supaya energi tanaman fokus ke akar dan cabang. Hasilnya, satu tanaman kecil bisa berkembang, jadi banyak bibit dan berbunga lebih lebat. Teknik sederhana ini membuat budidaya mawar jadi jauh lebih cepat dan menguntungkan. Kamu mungkin berpikir bahwa menghancurkan cangkang telur menjadi potongan kecil, lalu menaburkannya di sekitar tanaman akan memberikan kalsium untuk pertumbuhan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Tanaman tidak bisa dengan mudah menyerap kalsium langsung dari cangkang mentah. Agar efektif, kamu perlu mencampurkan cangkang yang sudah dihancurkan dengan cairan asam seperti air lemon atau cuka. Asam tersebut akan memecah cangkang telur, mengubah kalsiumnya menjadi bentuk yang larut dalam air, sehingga benar-benar bisa diserap oleh tanaman. Dengan cara ini, tanamanmu bisa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Pernah kepikiran bagaimana tangki air di rumah kita dibuat? Prosesnya ternyata dilakukan di pabrik dengan cara khusus. Pertama, bubuk plastik bernama polietilena dimasukkan ke dalam cetakan besar berbentuk tangki. Cetakan ini kemudian diputar terus-menerus sambil dipanaskan dari luar. Saat dipanaskan, bubuk plastik meleleh dan menempel merata di seluruh bagian dalam cetakan. Setelah plastik mulai mengeras, cetakan langsung disiram air agar cepat dingin. Begitu sudah dingin, cetakan dibuka dan tangki air siap digunakan. Ingin panen tomat lebih besar dan lebih banyak? Rahasianya bukan pada pupuk, tapi pada cara memangkas tanaman. Saat tandan bunga pertama mulai mekar, buang semua tunas samping yang tumbuh di bawahnya. Langkah ini membantu tanaman memusatkan energi untuk membentuk buah. Setelah tomat mulai memerah, pangkas daun bagian bawah yang sudah tua, menguning, atau terserang penyakit agar sirkulasi udara dan cahaya matahari lebih baik. Lalu, saat tanaman memiliki sekitar 5 hingga 7 tandan buah, potong pucuk tanaman dan sisakan 2 hingga 3 helai daun di atas tandan paling atas. Dengan begitu, nutrisi akan difokuskan untuk membesarkan dan mematangkan buah, bukan menumbuhkan batang baru. Lakukan pemangkasan pada pagi hari yang cerah agar luka potongan cepat mengering. Siapa sangka, satu kentang bisa disulap menjadi hidangan premium yang dijual dengan harga berkali-kali lipat. Di Turki, makanan ini dikenal dengan nama kumpir. Proses pembuatannya dimulai dengan memanggang kentang berukuran besar hingga kulitnya renyah dan bagian dalamnya lembut. Setelah matang, kentang dibelah lalu dagingnya diaduk bersama mentega dan keju hingga teksturnya menjadi lembut dan creamy. Selanjutnya, pelanggan bebas memilih berbagai topping, mulai dari jagung, sosis, acar, zaitun, sayuran, hingga aneka saus. Berkat konsep yang bisa di-custom sesuai selera, kumpir berhasil mengubah kentang biasa menjadi salah satu street food paling populer di Turki. Banyak orang mengira taman yang terlihat mewah membutuhkan biaya mahal. Padahal, rahasianya cuma ada di bagian tepinya. Pertama, buat batas yang tegas antara rumput dan area tanaman dengan memotong tanah menggunakan alat pembuat tepi taman. Jangan hanya menggores permukaannya, karena batas yang dalam akan membantu mencegah rumput merambat ke area bunga. Setelah itu, angkat tanah dan rumput yang terpotong hingga membentuk parit kecil. Celah ini berfungsi sebagai penghalang, sehingga tepi taman tetap rapi lebih lama. Selanjutnya, cabut semua gulma agar area tanaman terlihat bersih dan seragam. Kontras antara tanah yang gelap dan rumput hijau akan membuat seluruh taman terlihat jauh lebih menarik. Terakhir, rapikan rumput yang menjuntai di bagian tepi menggunakan gunting rumput. Memang terlihat sepele, tetapi sentuhan kecil inilah yang membuat taman tampak bersih, mewah, dan seperti ditata oleh profesional.